Yang terhormat Kasih SMK KCD Provinsi Banten, Bapak Maksi Sahabi MAP. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Widya Dikara, Bapak Mamat Rohimat MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Permata Kemiri, Bapak Eka Adiputra STMPD. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta pelatihan aplikasi LMS. Dan yang saya hormati pula Ibu Winanti selaku pendamping perguruan tinggi untuk SMK Permata Kemiri dari Perguruan Tinggi Insan Pembangunan. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara pelatihan penggunaan aplikasi berbasis LMS pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu acara dimulai atau diawali dengan pembukaan. Yang kedua, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Yayasan. Dilanjut sambutan dari Kepala SMK Permata Kemiri. Dan sambutan dari Bapak Masis selaku Kasih SMK KCD Provinsi Banten. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penutup, ditutup dengan doa. Dan acara intinya yaitu penyampaian materi pelatihan penggunaan aplikasi berbasis LMS oleh narasumber kita, yaitu Bapak Adam Kurniahan Susanto, SIKOM Eskom. Baiklah, untuk acara yang pertama kita mulai acara pelatihan ini dengan mengucapkan basmalah. Lanjut acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Widya Dikara, Bapak Dr. Andes Mamat Rohimat MPD, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari di siang hari kita masih diberikan hari 2005. Wabil khusus nikmat sehat ya perlu kita syukur bersama. Yang saya hormati Pak Masis dari KCD SMK Provinsi Banten, yang saya hormati Pak Eka Kepala SMK Permata Kemiri, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK Permata Kemiri yang sekarang sedang mengikuti acara pelatihan LMS. Yang juga saya hormati Ibu Winanti dari unsur perguruan tinggi pendamping. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya bisa hadir karena kebetulan waktunya bertepatan. Kalau hari Sabtu memang kami libur gitu ya, karena di instansi saya cuma 5 hari kerja, jadi alhamdulillah kalau hari Senin, Selasa, Rabu agak sulit. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa dimanfaatkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku dari Yayasan Widya Dikara yang menaungi SMP dan SMK Permata sangat bersyukur, sangat bergembira sekali
bahwa SMK Permata ini menjadi salah satu sekolah yang hidup atau mendapat amanah dari pemerintah unggulan. Jadi saya itu mengharapkan harus benar-benar unggul. Ya, pusat keunggulan harus, apalagi pusat ya. Pusat itu kan titik pusat itu ya dari mana-mana ujungnya ke pusat keunggulan. Jadi harus betul-betul ada unggulnya kelihatan itu, walaupun dari segi mana satu titik kecil pun harus ada yang kelihatan unggulnya. Nah, untuk mencapai itu maka banyak hal yang harus dilakukan, termasuk pada siang hari ini. Ini adalah salah satu. Unggulnya itu memang nanti kelihatannya dari outputnya. Maka outputnya supaya unggul, nah sekarang Bapak dan Ibu gurunya dulu yang harus unggul. Bapak Ibu guru juga harus unggul. Harus ada bedanya dengan Bapak Ibu guru SMK lain yang bukan unggul, bukan pusat keunggulan. Harus beda. Jadi kalau Bapak Ibu guru sekarang agak diporsir waktunya untuk habis ini ada ini lagi, nanti habis ini ada ini lagi. Nah, itu kena tuntutan karena kita harus beda dengan yang lain. Itu. Sebelum anak yang kelihatan unggul, maka sekarang Bapak dan Ibu gurunya dulu bertahap supaya unggul. Kalau Bapak Ibu sudah unggul, insya Allah nanti outputnya akan unggul. Output nanti tidak usah bagaimana maksudnya, tidak usah kita kejar titik mana yang harus kita urut, tidak. Laksanakan saja yang sudah diprogramkan dari sekarang, sudah dirancang dari sekarang, dari kurikulumnya sudah dirancang, sudah diintegrasikan dengan Bapak Ibu gurunya sudah dilatih, laksanakan saja dengan baik. Dengan sendirinya nanti akan kelihatan. Jadi istilah jangan yang insang ya, kalau akhir misalnya kalau ujungnya supaya merah, wah, yang penting ujungnya merah langsung aja dicat merah gitu. Padahal untuk mencapai merah itu dari hijau itu ada proses terus harus proses dipuyung gitu ya. Dipuyung bahasa Indonesia itu. Ya harus dengan proses tidak satu malam buah itu dari hijau untuk mencapai merah macam itu. Nah, ini kalau sasal merah kan bisa dicat merah jadi merah begitu. Tapi lain merahnya nanti rasanya pun akan lain dengan merah yang lain dicat untuk sasal merah. Kalau merah dengan proses alami punya proses itu kan lama nanti semalam. Akhirnya ujungnya merah dibukanya akan bagus karena ada proses. Anak pun nanti seperti itu. Jangan karena pengen instan langsung aja. Nih berikan materi ini sekaligus 2 hari juga anak bisa. Nah setelah bisanya dia tidak punya karakter yang lain. Akhirnya nanti pemanfaatan ilmunya tidak ditunjang dengan karakter. Nanti akan salah guna akhirnya. Seperti itu. Ya. Ini kesempatan yang baik. Tidak semua sekolah mendapatkan. Jangan semua lah, tidak 50% mendapatkan. Jadi harus betul-betul kita manfaatkan kesempatan ini. Kita betul-betul difasilitasi. Didampingi oleh perguruan tinggi yang sesuai dengan bidangnya. Ya, diikuti dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung dengan yang akan kita lakukan. Dengan sasaran nanti, unggul itu di mana? Betul kata Pak, kalau lulusannya ada 10 orang, misalnya satu kelasnya 20, kita nggak banyak misalnya. Tapi dari 20 itu ketika sudah selesai lulus, langsung masuk ke dunia kerja dengan tidak usah sulit, langsung. Nah itu adalah di sana, kelihatannya di sana. Dari kedepannya itu siswa itu nanti tidak akan kita, dari mulut ke mulut dengan penampilan kita di sini, dengan pelayan di sini, dengan sendirinya. Seperti itu Pak Hendrik dulu dengan atletik itu, kita tidak usah meminta ke Pak Bupati, tolonglah saya buatkan stadion di Kemiri karena ya makanya saya bilang prestasinya dulu perlihatkan. Dengan prestasi sudah ada nanti dia akan mikir sendiri.
kan kita tidak minta untuk dibikin stadion di Kemiri. Tapi karena identik atletik itu di Provinsi Banten ada di Kemiri, ya dengan sendirinya udah Kemiri bikin stadion. Nah seperti itu, ya. Itu adalah contoh yang bagus yang sudah kita laksanakan. Jadi jangan minta dulu yang itu, tapi kita lakukan aja yang terbaik dulu. Nanti dengan sendirinya, nah dari mulut ke mulut, dari akhirnya nyampe. Orang masyarakat nyampe, ke orang tuanya sampai, ke para pejabatnya sampai. Tidak usah besar, sebenarnya bagus itu tidak usah besar. Yang siswanya 2.000, 3.000 pun belum tentu itu adalah suatu yang baik ya siswanya. Yang siswanya banyak, belum tentu. Mungkin kalau dia cuma target kuantitas ya dengan promosi habis-habisan bisa saja merekrut. Nah, tapi kalau targetnya kualitas, kita harus makanya ke PK jangan kita ingin terlalu banyak siswa yang itu. Fokuskan dulu berapa yang ini, tapi memang betul-betul outputnya akan menjadi kualitas menjadi pilihan. Begitu. Ya. Dengan ruangan yang ada 4 kelas. Misalkan TKJ program pusat unggulan ada 3 kelas. Cukup 3 kelas sekolah sebaik-baiknya serap 95%, 90% ada outputnya ke dunia kerja. Itu sudah akan terdengar di luar lain. Ya. Nah dengan begitu kita nanti tidak usah sulit-sulit untuk mencari murid, untuk promosi ke sana ke sini. Dengan output kita yang berbicara di luar, nah kita sudah akan sendiri. Makanya Bapak Riko, saya sering WA dengan mereka ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tolong Bapak dan Ibunya harus kreatif. Sekarang kalau tidak mengikuti perkembangan segini, ketinggalan semalam saja, udah jauh kita ketinggalannya. Ya, jangan orang lain sudah sampai ke mana, ke Amerika, ke Eropa, kita masih ama badu di sini. Wah, ketinggalan jauh nanti. Jadi terus perkembangan. Kita satu tim, satu Bapak Ibu yang menemukan informasi yang baru yang ini, diskusikan, komunikasikan. Oh ini bagus untuk pembelajaran. Ada yang nemu di sini dari misalkan mana itu ada. Coba diskusikan. Oh ini juga bagus bisa. Jadi walaupun nanti udah ada LMS, kita tidak terlalu terpaku LMS untuk variasi mengajar itu. Boleh pakai yang lain, nggak apa-apa kalau yang punya lebih bagus. Tidak semua materi akan cocok untuk LMS misalnya gitu. Untuk materi ini cocok sekali ini dengan aplikasi ini. Tidak apa-apa seperti itu. Kalau perlu satu guru punya 2, 3, 4, 5 aplikasi untuk pembelajaran, itu lebih bagus. Ya, nanti efektifkan sebaik mungkin ke siswa-siswinya. Ya, walaupun sekarang pembelajaran jarak jauh, nah ini memang ini saran untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih bagus. Kedepannya pun nanti walaupun kita sudah tatap muka, kalau mau sebagian dengan jarak jauh, ya tidak masalah. Kalau memang itu efektif. Misalnya karena kita kelasnya kan bagi 2 PTN. Untuk mencapai maksimal jam belajar itu misalkan harus 1 jamnya besar 40 menit. Nah, kita kenal dari sore jam 1 baru masuk sampai jam 5, kenanya cuma 30 menit, kurang 10 menit. 10 menit kalau 10 kali pertemuan kan udah 100 menit. Nah, yang 100 menitnya digabungkan dengan kegiatan LMS ini di luar jam pelajaran. Itu masih bisa seperti itu. Jadi kita tetap jamnya sebenarnya 40 menit, tapi karena yang 30-nya tetap buka, yang 10 menitnya dengan kegiatan di luar jam. Karena kalau 10 menit baru beres-beres peralatan juga udah selesai habis. Nah, jadi 10 kali pertemuan, 100 menit, kita 1 kali pertemuan. Kan bisa jadi seperti itu. Kan intinya jumlah jamnya, waktunya yang kita gunakan. Itulah. Jadi nanti SMK-nya tidak lagi, walaupun dari jam 1 sampai jam 5, dibagi sekian jam, misalkan dibagi 9 jam, bagian 30 menit, kita tidak 30 menit, sebenarnya 40 menit, apabila ditunjang dengan pembelajaran di luar jam sistem ini, sistem seperti itu, ya. Nah itu yang ingin Bapak sampaikan, terutama ikuti dengan baik kegiatan ini, sempatkan dengan baik. Ini maksudnya kesempatan yang sangat luar biasa bagi Bapak dan Ibu.
kita mempunyai banyak tambahan pengalaman, pembelajaran, dan yang lain-lain dengan kita diberi kepercayaan amanatnya sebagai sekolah pusat keunggulan. Itu ya. Orang lain pada ingin, ya pada ingin ya macam pada ingin atau ya sangat ingin sekali. Nah kita yang sudah ini ya tolong efektifkan sebaik mungkin. Kalau di jadwal ya ikuti saja yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak Kadire, terima kasih Provinsi Banten di bagian SMK sudah mempercayakan kita menjadi pusat unggulan. Insya Allah saya akan semaksimal mungkin untuk mendampingi, mengontrol baik fisik maupun ya programnya yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan nanti bulan apa ya endingnya ya? Kalau itu 4 bulan sekitar awal November ya, sekitar awal November mudah-mudahan sudah selesai semuanya. Nanti Pak Kadire bisa main lagi ke sini lah, bisa menengok ke atas misalkan. Itu kemarin terhambat Pak itu hampir seminggu, 2 minggu. Dari pekerja 8 orang tadinya pada sakit, jadi mau nyari lagi takut tidak sembuh, mau nyari lagi takut tidak sembuh. Itu sampai tinggal 3 orang yang kerja dan 3 orang. Bang Sabar, si Mas itu kuat itu juga. Sama Mang Mirsad. Nah akhirnya udah saya ngambil 2 orang lagi ditambah, yang ini pada sembuh, alhamdulillah. Jadi sekarang mulai jadi 10, yang nambah lagi jadi nggak diberhentikan, yang sembuh. Jadi hal banyak kan mudah-mudahan cepat selesai kalau banyak mah belum kayaknya. Jadi kemarin agak sekitar 2 minggu tuh yang sedikit tidak. Jadi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, yang di bagian fisik juga berjalan lancar, yang di bagian program juga berjalan lancar. Dan kita semuanya diberi kesehatan. Apalagi saya sarankan jaga kesehatan sebaik-baiknya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, olahraga seimbang. Udah maksakan untuk sebuah olahraga udah hayang lari 20 km. Jadi berolahraga pun nanti bukan jadi sehat, malah jadi sakit. Ya jalan sampai ke ujung kendal, kata kali jalan bolak-balik gitu ya. Kalau yang muda-muda ya mangga tuh. Kalau mau jalan sampai lari berapapun. Kalau seperti ya, yang muda usianya 50 ke atas mah menyesuaikan olahraga tapi menyesuaikan begitu ya. Karena anjuran juga istirahat yang cukup, makan yang teratur, cukup, juga olahraganya seimbang. Maksudnya seimbangkan dengan usia begitu. Nanti muncul olahraganya habis sampai pingsan begitu. Sekarang ya sudah musim beginilah, sama menjaga semuanya ya. Jangan sampai ketembak lah gitu. Udah. Ini hari ini tadi malam teman saya ada yang meninggal lagi di Kabu Haji. Yang bendahara Kabu Haji pada dia ya Pak Bumi ini itu. Istrinya Pak Agusnya juga sekarang jangan dikasih tahu katanya masih lagi itu juga dia. Belum takut nanti dikasih tahu dia ngedrop lagi. Ya mudah-mudahan kita sehat semuanya. Dan apabila ada rekan kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan, ya, cepat di sedia kala sehat walafiat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam kegiatan Bapak tidak bisa sering karena ya susah sekarang dengan kejar print itu dari buru-buru jam 7 harus sudah pinggir sana, namanya jam 4.30, jam 3.30, ya sampai ke sini boro-boro yang terus kemana-mana ya sampai naik motor 1 jam ya datangnya agak kerasa juga lumayan. Jadi ya kalau hari Sabtu begini ya tadi juga habis dari Cikupa dulu pagi-pagi jam 8 di sana, jam 8 kurang 20 kan udah balik lagi ke sini. Pas duduk kurang 15 jam 9. Jadi ya begitulah. Tapi mudah-mudahan aja kita diberi kekuatan kesehatan. Itu saja yang disampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan program tingkat keunggulan dan segala permata bisa dilakukan dengan lancar dan berhasil memberikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif, keluaran bisa masuk dunia kerja, bisa membantu orang tuanya sehingga bisa kelihatan itu hasilnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dr. Andes Muhammad Rahmat FPD selaku Ketua Yayasan Widya Dikara atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Permata Kemiri, Bapak Eka Adi Putra STMPD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang diberkahi ini kita masih bisa sempat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau sampai yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak DRS Muhammad Rahmat MPD selaku pengurus atau ketua Yayasan Widya Dikara yang menaungi keberadaan SMK Permata Kemiri. Sehat selalu Bapak. Yang saya hormati Bapak Maksis Sabi MAP ya Pak ya. Kami ini Pak Maksis ini sudah kenal lama lah ya, dari sebelum ada di Provinsi Banten sudah tahu keberadaan beliau, masih kuliah luar biasa, masih muda, karirnya luar biasa, sekarang menjabat Kepala Seksi SMK. Jadi yang bertanggung jawab SMK se-Kabupaten Tangerang beliau, Pak Maksis ini. Sehat Pak Maksis? Alhamdulillah. Yang saya hormati di layar daring pembimbing kami, Ketua STIMIK Insan Pembangunan, Ibu Dr. Winanti Eskom MMMkom. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah Pak Eka, selamat. Caranya Mas Eka mungkin bisa dihias. Oke, kemudian Bapak Abianto Eskom Mkom yang kemarin sudah ikut serta dalam memberikan masukan ya dalam LMS kami karena beliau membimbing secara IT. Sehat selalu Pak Abianto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan rekan-rekan saya sekalian yang dalam hal ini luar biasa, sudah beberapa hari kita drill dengan kegiatan yang saya pikir cukup menyita energi, tapi tetap jangan lupa bahagia Bapak-Bapak. Ya, jadi beban kerjaan ini kalau kita bisa memilahnya saat kita pulang sudah santai. Kalau triknya Pak Ketua Yayasan sampai rumah nyanyi-nyanyi saja sudah. Ya relax lagi gitu Pak ya. Jadi tetap imbang. Kalau yang hobinya yang lain mangga silakan. Intinya jangan menjadi beban, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah SMK PK ini adalah sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah yang awalnya tahun kemarin bernama Center of Excellence. Tahun ini berubah nama menjadi Pusat Keunggulan. Kita awalnya adalah satu-satunya SMK yang muncul di tahap 2021, tapi alhamdulillah ada temannya di tahap kedua ini cukup banyak dari Banten. Itu menjadi sebuah kehormatan. Jadikan kepercayaan pemerintah tersebut oleh kita semua sebagai pemicu atau cambuk untuk kita berubah menjadi sekolah yang mungkin kemarin masih sekolah biasa saja, harus menjadi sekolah yang naik level. Tidak lagi kita bersantai dengan kondisi. Kondisi betul sebuah kendala, tetapi jangan kalah dengan kendala tersebut. Kita ini generasi muda, mungkin berbeda dengan senior kita. Kreativitas kita ini dituntut untuk bisa lebih. Jangan menyerah dengan tidak ada koneksi, misalkan internet, atau mungkin anaknya tidak punya handphone, masih bisa disiasati. Sudah di tahun kedua kondisi seperti ini, maka kami berharap keadaan ini sudah bisa maksimal, pembelajaran online ini berjalan dengan baik sesuai dengan program. Salah satu item untuk menjawab tantangan tersebut
dengan perapihan sistemnya, yaitu kita menggunakan Learning Management System atau istilahnya LMS. Betul apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, ini adalah main atau yang utamanya, alat utamanya. Tetapi jangan menutup kemungkinan jika Bapak Ibu memiliki aplikasi atau alat lain yang mungkin secara konsep lebih sesuai, maka silakan. Artinya jangan ini menjadi patokan utama dan baku sehingga tidak bisa pakai alat yang lain, bukan. Kami membuat fasilitas ini sebagai alat utama. Alat utama itu bisa didukung oleh alat-alat yang lain. Silakan. Mungkin Pak Rijal di TGSN, Pak Irwan di TKJ memiliki kekhasan sendiri bila di jam praktek seperti apa. Mungkin bisa dengan YouTube dan lain-lain, mangga. Kita banyak media. Kondisi ini kita dipaksa untuk kreatif, kita dipaksa untuk siap dengan keadaan. Jangan menyerah dengan kondisi. Kesehatan itu utama, tetapi kita jangan terus menjadikan alasan bahwa kita takut sakit, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu nanti bisa kembali lagi ke rumah, kreativitasnya dimunculkan. Belajar boleh dari rumah, di sekolah pun disiapkan. Kondisional Bapak Ibu. Yang terpenting adalah KPM jalan dengan baik sesuai program, dan kesehatan itu juga tetap harus diperhatikan. Saya ucapkan selamat datang ke Pak Maksis dan mohon izin berkenan untuk membuka kegiatan ini. Tetap semangat Bapak Ibu, karena kita setelah ini akan menjadi pusat keunggulan, artinya beban di pundak kita harus kita persiapkan dengan baik. Tapi beban itu menjadi ringan jika kita satu visi, kita jalankan secara bersama-sama dengan sebuah keikhlasan lillahi ta'ala untuk memajukan generasi muda, generasi yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang diharapkan? Mereka dapat mudah diterima kerja dengan harapan dari sedikit ilmu yang kita berikan tersebut menjadi rizki anak cucu mereka. Itu adalah amal jariah untuk kita semua. Niat yang lurus supaya kita dapat pahala dari apa yang kita sudah perbuat tersebut. Cukup dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eka Adiputra STPD selaku Kepala SMK Permata Kemiri untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari pendamping perguruan tinggi Ibu Dr. Winanti Eskom MM Mkom selaku Ketua STIMIK Insan Pembangunan. Kepada Ibu Winanti kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya Bu, terdengar dengan baik. Terdengar, oke baik. Pertama-tama tadi salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Permata Kemiri. Selamat pagi Pak Eka. Ya, yang Ibu. Saya hormati Ketua Yayasan Widyakara ya, Bapak Dr. Andes Mamat Rohmat MPD. Salam kenal Pak Mamat. Salam kenal dari saya STIMIK Insan Pembangunan. Kemudian yang saya hormati Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tangerang ya, Bapak. Selamat pagi Pak, salam kenal. Kemarin kami juga barusan ketemu dengan Bapak Muhammad Bayuni ya. Ini sepertinya satu dari Dinas Pendidikan. Salam kenal Bapak dari kami STIMIK Insan Pembangunan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di acara pelatihan LMS. Sangat luar biasa bahwa SMK Permata Kemiri ini sudah akan menggunakan platform ya, menggunakan platform sendiri, made in sendiri ya. Ini sangat luar biasa.
Dan saya tadi menyimak dari awal Pak Yayasan, sangat luar biasa sekali supportnya. Ini menjadi apa namanya kekuatan Pak Eka sebenarnya ya. Jadi yayasan sudah sangat support, tinggal nanti apa namanya actionnya. Dan ini sangat luar biasa sekali, salah satu SMK yang mendapat kesempatan untuk menjadi SMK menuju SMK unggulan. Tidak menutup kemungkinan nanti SMK Permata Kemiri ini menjadi SMK rujukan. Tidak menutup kemungkinan. Saya kemarin sudah melihat langsung, ya potensinya sangat besar sekali. Apa namanya dari luas bangunannya sangat luas, juga itu akan menjadi kekuatan ya. Terus kemudian sudah apa namanya labnya juga sudah lumayan bagus. Tinggal nanti meningkatkan, ada apa namanya kemarin sedang dibangun ya Pak Eka ya, sangat luar biasa sekali. Saya setuju tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Yayasan ini ya, bahwa guru menjadi ujung tombak dari kemajuan dan hasil output yang nanti akan diperoleh oleh siswa. Nah, sangat menarik sekali ini juga nanti saya bisa adopsi bahwa dosen menjadi ujung tombak. Nah, ini sudah beberapa kali juga menerapkan seperti itu. Dan memang untuk LMS ini sesuatu perubahan itu memang membutuhkan banyak aktivitas Bapak Ibu ya. Nanti ada apa namanya yang biasanya rutin mengajar, membuat bahan ajar dan seterusnya, nanti ada tambahan lagi yang harus menggunakan LMS. Tetapi saya yakin nanti kalau ini bisa sudah berjalan, saya yakin akan mempermudah Bapak Ibu semua untuk di dalam asesmen atau di dalam penilaian siswa dan seterusnya, itu akan membantu sekali nanti Bapak Ibu. Memang sesuatu yang baru itu memang kadang-kadang kenalannya agak sedikit Pak Eka, sedikit agak kaku atau ini, tapi nanti kalau sudah di apa namanya dipakai atau dijalankan akan menjadi hal yang menyenangkan ya. Jadi terus kemudian selanjutnya menarik sekali tadi apa namanya, karena Bapak Ibu nanti harapannya menjadi SMK penggerak yang bisa memberikan contoh SMK yang lain ya. Harapan apa namanya nanti Bapak Ibu juga menjadi guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya guru yang baik, kalau guru itu semua baik Bapak Ibu, tapi guru penggerak ini yang agak apa namanya harus ada sesuatu yang sedikit kelebihan Bapak Ibu. Jadi apa namanya kalau selama ini kita menjadi guru yang baik, nah sekarang dituntut untuk menjadi guru penggerak yang mampu nanti meningkatkan prestasi muridnya ya, tidak hanya nanti meningkatkan prestasi muridnya, tetapi harus juga kreatif Bapak Ibu. Kita harus kreatif, inovatif. Nah, apalagi potensi yang sangat besar di SMK Permata Kemiri ini, guru-gurunya sepertinya milenial semua Pak Eka, jadi tidak ada kesulitan ya nanti untuk penggunaan LMS, karena saya melihat gurunya banyak sekali yang milenial, berbeda dengan yang di kami Pak Eka dan Pak Mamat serta Bapak Dinas Pendidikan Tangerang. Kalau di kami itu dosennya bukan milenial, tapi dosennya kolonial Bapak Ibu. Jadi sudah usia di atas 50 itu hampir berapa persen ya. Nah, tapi kalau ini di SMK Kemiri ini menjadi hal yang menarik karena guru-gurunya milenial, ini sangat mudah untuk berinovasi, sangat mudah untuk membuat bahan ajar dengan kreatif yang sangat baik, karena memang lebih mudah untuk arahkan kalau guru-gurunya milenial ya. Kemarin saya lihat masih muda-muda sekali. Kemudian kami Bapak Ibu sedikit kemarin membaca ya paradigma baru yang untuk kurikulum
kurikulum ya saya harapkan nanti dengan adanya LMS ini bisa diwujudkan ya dengan profil pelajar Pancasila dengan LMS ini bisa terwujud. Karena ya saya yakin tadi saya sampaikan bahwa pasti harus banyak yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan adanya paradigma baru ini. Jadi tugas struktural pimpinan ini juga menjadi bertambah ya Pak ya, kalau Jawa itu mecut, mecutnya harus kenceng gitu ya. Jadi terus Bapak Ibu gurunya juga harus larinya kenceng karena ya tadi output yang diharapkan oleh Bapak Yayasan sangat luar biasa dan memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti ya nanti akan tertinggal dengan SMK yang lain gitu. Sama seperti kami Bapak Ibu, karakteristiknya sama persis Pak Yayasan. Jadi kami juga swasta di bawah naungan yayasan. Jadi kami persis tahu bagaimana karakteristiknya hampir sama. Ya kalau kita tidak berinovasi, kalau tidak memberikan kelebihan-kelebihan dengan yang lain, kita akan bukan ditinggalkan lagi, tidak dilirik gitu ya. Karena kita sama Pak Mamat dari semuanya, termasuk kemarin saya sampaikan kalau di negeri ya sudah tidak ada masalah mau membuat apa, mau perencanaan apa, semua anggaran sudah ada. Nah kalau dari kita ya dari siswa, dari mahasiswa lah, kalau kita tidak inovatif, kita tidak memberikan sesuatu yang lebih ya tadi. Jangankan mau dilewati, dilirik aja enggak gitu ya. Nah itu menjadi hal yang kita yang sama-sama swasta ya Pak Eka. Dan mudah-mudahan dengan pelatihan LMS ini SMK Permata Kemiri akan menjadi SMK yang unggul di bidang teknologi. Saya harapkan begitu ya. Unggul di bidang teknologi, apalagi saat ini di era industri 4.0 teknologi IT menjadi tolok ukur. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, IT menjadi tolok ukur ya kemajuan sebuah organisasi. Nah ini sangat pas sekali dengan SMK PK ini ya. Tadi saya sampaikan sekali lagi Pak. Larinya kenceng, dipecutnya juga agak kenceng Pak Eka ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak panjang lebar. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam untuk semuanya Bapak Ibu, kami San Pembangunan belum bisa hadir lagi secara langsung ya, tapi nanti kita agendakan kemungkinan nanti di minggu ketiga ya kami akan silaturahmi, akan sharing, mungkin juga apa-apa yang nanti saling mengadopsi ya. Saya bisa juga mengadopsi yang dari SMK, SMK bisa mengadopsi dari kami. Jadi saling melengkapi, saling sharing supaya kita sama-sama maju bersama Pak Eka ya. SMK PK maju, STIMIK juga maju, sama-sama kita sharing, tidak menggurui atau mendikte atau apa, tidak. Kami nanti akan lebih banyak sharing, saling mau membau, melengkapi. Kami juga banyak kekurangannya, masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki di kami. Makanya tadi nanti saling melengkapi. Oke, itu saja. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Minati Eskom MMFkom selaku Ketua STIMIK Insan Pembangunan dan sekaligus pendamping perguruan tinggi SMK Permata Kemiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kasih SMK KCD Provinsi Banten sekaligus pembuka pelatihan updating teknologi guru penggunaan aplikasi LMS. Kepada Bapak Maksi, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis syihah wal 'afiyah wassalamah wal barakah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Widya Dikara Bapak Dr. Andes Mamat Rohimat MPD. Kemudian yang saya hormati Kepala SMK Permata Kemiri Bapak Eka Adi Putra MPD. Kemudian yang saya hormati pula dari jarak jauh namun serasa di satu ruangan, Bu ya, Ibu Dr. Winanti ST M.Com. Ibu Dr. Winanti, salam kenal, semoga sehat selalu. Salam kenal Pak, salam kenal. Pak Adianto, salam kenal juga Pak Adianto, salam sehat selalu. Para Dewan Guru SMK Permata Kemiri yang berbahagia, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bersyukur, rasanya senang sekali pada pagi menjelang siang hari ini di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 kita atau khususnya saya diberi kesempatan oleh Pak Eka, meskipun subuh tadi baru dapat informasi ya, kemarin ketemu rapat seharian dengan beliau, tapi karena saking semangatnya membahas materi-materi rapat lupa itu mau disampaikan ya, subuh-subuh baru mantap. Saya ini ada apa? Biasanya kalau subuh mantap itu di benak saya itu ada emergensi. Apa ini gitu kan, makanya saya langsung respon, ternyata diberikan kesempatan untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, alhamdulillah punya ada. Dan memang inilah yang saya inginkan juga ya, karena kesempatan ini sangat jarang sekali kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu para pendidik ya di sekolah. Kalau mungkin dengan kepala sekolah banyak event kita ya, banyak kesempatan kita bertemu, berdiskusi. Tapi kalau dengan para gurunya, para pendidiknya kita jarang. Ada waktu-waktu tertentu saja kita bisa bertemu seperti itu. Makanya ini ingin saya gunakan kesempatan yang baik ini ya, selain juga dalam konteksnya kegiatan hari ini, ya ini untuk bersilaturahim karena kami, saya khususnya dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian keberadaan Bapak Ibu di sini juga harus betul-betul dipastikan dalam kondisi sehat. Ya, kita berangkat dari rumah, kalau memang ada sedikit demam, kemudian lagi kurang fit, jangan dipaksakan. Kata Pak Kepsek tadi sudah menyampaikan, kesehatan itu utama, apa-apanya begitu. Tapi juga tidak mematikan kreativitas di tengah pandemi seperti ini. Ya, bahkan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu ketika kami diberikan pembinaan menyampaikan di situasi sesulit apapun di tengah pandemi, pendidikan tidak boleh terhenti. Itu bisa beliau pada waktu itu. Maka saya senang sekali pada pagi hari ini tidak hanya mungkin karena ada pelatihan LMS ya, tetapi karena semangat Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ya melangkahkan kakinya dari tempatnya masing-masing ke sekolah ini untuk memenuhi aspek-aspek pelaksanaan tugas Bapak Ibu selaku pendidik. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perlu kami sampaikan bahwa memang menjadi banyak pertanyaan para kalangan pendidik dan pendidikan terkait dengan pembelajaran di tengah pandemi ini. Di Provinsi Banten, ya mungkin di provinsi-provinsi yang lainnya,
sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini dengan tetap menyelenggarakan kegiatan KBM tatap muka. Ya, beberapa bulan ataupun waktu yang lalu, ya, tepatnya mungkin di awal-awal Januari ya tahun 2020 ini kita sudah mempersiapkan ya untuk menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 ini agar KBM tatap muka. Tapi kan yang harus kita yakini di sini adalah manusia cuma hanya bisa berencana. Tuhan lagi-lagi yang menentukan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itu tanpa kita sadari, tanpa kita mungkin duga kasus COVID-19 ini naik tajam ya ketika di musim awal-awal bulan Juli kemarin itu ya, awal-awal bulan Juli itu mungkin Bapak Ibu juga di lingkungan sekitarnya saya yakin semuanya hampir sama ceritanya. Banyak orang sakit, banyak orang dibawa ke ambulan, banyak orang yang berebut oksigen, banyak orang yang kesulitan mencari tempat tidur di rumah sakit, banyak orang yang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Nah, itu kondisi beberapa waktu yang lalu yang kita sering dengar di lingkungan ini. Nah, ini pula yang menyebabkan salah satu upaya-upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk menyelenggarakan pendidikan atau KBM secara tatap muka harus ditunda kembali. Karena memang itu suatu keadaan ya, yang menyebabkan itu. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, walaupun demikian, pendidikan bukan berarti terhenti, bukan berarti stop. Nah, kata Pak Gubernur tadi kemarin itu, ya, di situasi sulit apapun di tengah pandemi ini, pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, ini salah satu bukti bahwa di SMK Permata Kemiri ini terus ya melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang bijaksana, langkah-langkah yang bermuara pada upaya-upaya untuk terus menjalankan kegiatan belajar mengajar. Ini nyambung dengan amanat pimpinan kita bahwa pendidikan tidak boleh terhenti. Apapun kondisinya, banyak metode, banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan agar pendidikan ini tetap berjalan dengan semestinya. Walaupun kalau bicara kekurangan kelebihan, semuanya ada plus minusnya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri juga. Ya, ketika ada pelaksanaan KBM secara tatap muka, ya, di situasi belajar, ya, mungkin guru interaksinya karena langsung dengan fisik, ya, akan lebih banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Gitu. Jadi kalau dengan tatap mukanya jarak jauh, ya, dengan fasilitas layar, video, ya, memang kekurangan itu pasti ada. Tetapi kan kita sudah membuktikan, ya, bahwa kita tidak berhenti dan tidak menyerah. Kata Pak Eka tadi, ya, tidak boleh menyerah kita dalam situasi kondisi seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami apresiasi dan merasa bangga, ya, dari cabang dinas merasa apresiasi dan bangga kepada SMK Permata Kemiri yang menjadi salah satu sekolah, ya, yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi pusat unggulan, Nah, di Kabupaten Tangerang ini ada 188 sekolah swasta, 12 sekolah negeri SMK, ya, itu yang diberikan kepercayaan untuk tahun 2021 ini ada 9 sekolah, 4 sekolah negeri, 5 sekolah swasta. Salah satunya adalah SMK Permata Kemiri. Sisanya bukan berarti dia nggak mau, ya, masih mengantri, masih belum diberikan kepercayaan. Banyak yang mendaftar, saya yakin mereka lebih tahu kemarin pada saat proses pendaftaran. Banyak yang mendaftar, banyak yang berupaya untuk menjadi yang terbaik, yang terpilih. Tetapi ya inilah hasil penilaian dari pemerintah pusat, ya, bahwa sekolah-sekolah yang akan dijadikan sebagai pusat keunggulan itu
itulah hanya ada 9 di Kabupaten Tangerang ini. Hanya ada 9 di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang bertugas di SMK Permata Kemiri ini harus berusaha untuk mengikuti perkembangan yang memang sudah diupayakan oleh para pemangku kebijakan di SMK Permata Kemiri, dari yayasan, dari struktur kepala sekolah dan perangkat-perangkatnya, itu sudah mengupayakan agar SMK Permata Kemiri ini memiliki keunggulan dan memang ingin dijadikan sebagai pusat keunggulan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu ini ada di dalam bagian daripada itu. Gitu kan? Harus bisa mengejar, harus bisa mengikuti. Maka pelatihan learning system management ini juga, learning management system ini salah satu bentuk ya untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan daya kreativitas, daya inovasi para guru, para pendidik, agar bisa dikatakan sebagai guru yang memang berada di sekolah pusat keunggulan. Jadi, jangan kemudian sekolahnya diberikan label pusat keunggulan oleh pemerintah, gurunya malas-malasan, gurunya tidak inovatif, gurunya lemah. Dan lemah dalam artian tidak mau ribet, tidak mau berpikir, tidak mau mengerjakan hal-hal yang memang menjadi suatu inovasi. Itu jangan sampai. Makanya keberadaan Bapak Ibu di sini, saya senang sekali, ini pemandangan yang cukup baik menurut saya. Ya. Ketika Bapak Ibu Dewan Guru hadir di sini, di depannya laptopnya satu-satu, ini bentuk kriteria bahwa para guru di sini mengikuti perkembangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Winanti tadi. Nah, kalau pendidiknya itu dari kalangan milenial, akan cepat katanya mengalami perubahan yang signifikan di lembaga pendidikan tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya, untuk perubahan-perubahan di lembaga pendidikan yang Bapak Ibu hari ini mendapatkan tugas ataupun mengabdi, harus dilakukan kreativitas dan inovasi-inovasi yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Eka ya sedikit sebelum ke LMS-nya. Informasi ya terkait dengan guru ya. Kemarin banyak yang menyampaikan ke kami, menyampaikan laporan dengan insentif. Ini perlu saya sampaikan juga, insentif ada yang sudah cair, ada yang belum, kira-kira seperti itu. Nah ini memang informasi yang kita butuhkan hari ini, karena setelah koordinasi kita ya beberapa waktu lalu dengan yang menangani, dengan bidang yang menangani, ini nampaknya ada miskomunikasi dan mungkin harus ditindaklanjuti dengan segera minggu depan ya. Jadi insya Allah untuk Bapak Ibu guru yang masuk nominasi penerima insentif itu nggak usah khawatir, tidak sampai gitu kan, tidak menerima. Itu kalau yang sudah lolos verifikasi kemarin itu, insya Allah itu hak Bapak Ibu. Hanya waktu saja mungkin ya, nanti gitu di SMK Permata ini hanya berapa yang sudah? 5 ya, yang sudah baru 2, yang lainnya belum. Jadi itu nanti. Dan yang belum dapat ataupun yang belum masuk nominasi, ya itu harus segera coba di input kriterianya. Ya, kriterianya memang nggak semua guru menerima serta-merta, ada kriterianya, dia harus hidupnya di satu pangkal di sekolah tersebut. Ya, itu yang harus diketahui. Jangan kemudian protes sama Pak Kepsen, waduh saya nggak dapat. Ternyata misalnya ibu hidupnya bukan di sekolah ini, jadi itu wajar tidak disertakan di sana juga. Ya. Jadi harus seperti itu. Itu sekelas informasi kaitan dengan insentif, meluruskan ya, khawatir ada info-info yang mungkin tidak valid atau apa. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai mungkin ingin meminjam istilahnya kita ya dalam berada di lingkup pendidikan, memulai berubah ini karena suatu keadaan ya, karena suatu lingkungan ya, pengaruh daripada lingkungan,
Sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan hari ini mungkin terlihat ada banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami. Tidak hanya disebabkan oleh kondisi pandemi, Bapak Ibu ya, tapi memang ada sebuah pergeseran paradigma para pemangku kebijakan khususnya yang berkonsentrasi di bidang pendidikan untuk menggeser pola pikir pendidikan di Indonesia ini menjadi ke arah yang lebih baik, ke arah yang sejajar dengan pendidikan-pendidikan negara-negara lain. Kalau mungkin kita selama berpuluh-puluh tahun melihat kondisi pendidikan di negara kita ini mungkin terkesan konvensional, cara pembelajaran dan sebagainya, ya, ini hari ini kita banyak diperlihatkan, oh ternyata banyak sekali pikiran-pikiran para pemangku kebijakan yang dalam konteksnya di bidang pendidikan ingin merubah tatanan, ingin merubah pola pikir, ya, bahwa pendidikan itu didapat tidak hanya di lingkup kelas secara konvensional saja. Nah, maka saya menggarisbawahi ada 3 ciri, ya, di dalam prospek pengembangan pendidikan khususnya di SMK yang ditunjuk sebagai pusat keunggulan, ya, ada 3 ciri. Yang pertama adalah kreativitas. Ini penting. Ya, kreativitas ini menjadi salah satu terobosan besar paradigma baru pendidikan di Indonesia, ya khususnya, ya, untuk kita memulai langkah-langkah berani mengembangkan pendidikan. Contoh misalnya bermunculan banyak aplikasi-aplikasi media pembelajaran, itu bentuk kreativitas. Dan kalau dulu kita tidak sering menjumpai itu, hari ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang bisa bermanfaat untuk menunjang pendidikan hari ini. Salah satunya ini, contohnya nih, LMS ini, ya, Learning Management System ini, salah satu bentuk hasil daripada kreativitas, tindakan yang memang bermuara untuk kemajuan pendidikan. Itu, oleh karena itu Bapak Ibu harus fokus terhadap apa yang hari ini ada di depan mata. Untuk bisa berkembang, jangan kemudian objeknya saja yang berkembang, kitanya sendiri harus ikut berkembang. Jangan kemudian aplikasi banyak kita jumpai hari ini. Ya, perangkat-perangkat yang bisa menunjang pelaksanaan KBM di era modern saat ini sangat banyak tersedia, tapi kitanya tidak mampu menggunakan. Sama saja bohong, ya, sama saja kalau kitanya tidak bisa menggunakan, artinya kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, maka dibutuhkanlah daya kreativitas kita untuk bisa mencoba hal-hal baru, melakukan hal-hal baru, jangan takut, ya, menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Ini inovasi juga diperlukan, ya, dalam kerangka mengembangkan sistem ataupun manajemen pembelajaran kita hari ini harus dilakukan inovasi-inovasi. Tujuannya selain juga menampilkan wajah pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran konvensional, ya, ini bentuk untuk menarik minat para peserta didik atau siswa, untuk menarik minat mereka agar tidak mengalami kebosanan di dalam pembelajaran itu. Kenapa? Karena ya, kami di cabang INES sudah banyak sekali laporan dari orang tua, dari LSM, dari wartawan terkait dengan kondisi pembelajaran daring di era pandemi ini. Banyak yang mengeluh, siswanya tidak mau belajar karena terlalu bosan dengan cara-cara pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, tidak ada ubahnya katanya. Ya sudah, kita hampir 17 bulan ya kalau tidak salah. Pandemi ini gitu kan, tidak ada tatap muka di sekolah, ya, wajar lah, kita tidak memungkiri juga anak-anak kita pikirannya kan, mereka mengalami kebosanan. Maka oleh karena itu inilah peran Bapak Ibu selaku para pendidik, para guru, ya, untuk bisa memulihkan kembali rasa semangat peserta didik, untuk memulihkan kembali daya tarik pendidik, ya, untuk bisa mengikuti pembelajaran itu meskipun dengan metode-metode yang baru, ya, daring, kemudian menggunakan aplikasi dan sebagainya, harus bisa diminati. Ya, tujuannya itu, inovasi itu harus
bertujuan untuk bisa diminati oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga adalah konektivitas. Ya, jadi KIK, KIK, kreativitas, inovatif, dan konektivitas yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu ya, selaku para pendidik yang juga merupakan bagian daripada keharusan ya, dalam sekolah yang ditunjuk sebagai SMK PK ini harus memiliki paling tidak 3 ciri. Konektivitas ini penting. Bapak Ibu kreatif, inovatif, mampu menggunakan layanan-layanan aplikasi di bidang pendidikan. Ya, kalau kita tidak berjejaring, tidak memiliki hubungan dengan eksternal, ini juga sama saja akan menghambat proses pengembangan pendidikan di satuan pendidikan ini, ya di SMK Permata. Jadi konektivitas dengan dunia industri, dengan perguruan tinggi, ini harus dilakukan, Apa? Karena ini salah satu bentuk penunjang, ya, untuk memaksimalkan peran-peran Bapak Ibu guru selaku pendidik dan juga bisa memberikan akses kepada peserta didiknya. Ya. Nah, tujuannya apa? Misalnya, ketika kita bekerja sama dengan dunia industri, dunia usaha, seperti di situ ada satu pelajaran yang kita harus petik. Ada satu harapan ketika misalnya lulusan dari SMK PK di SMK Permata Kemiri ini bisa tersalurkan di perusahaan, misalnya. Nah, itu salah satunya. Konektivitas itu penting, konektivitas itu perlu. Jadi tidak hanya lingkupnya dimiliki oleh lembaga pendidikannya saja, tapi secara personality kita harus mampu membuka itu, membuka konektivitas secara personal, Bapak Ibu guru. Gitu kan. Oh, Pak Eka, saya punya kenalan di perusahaan anu, ya itu kan bagian daripada bentuk konektivitas, ya kan, membantu lembaga pendidikan. Itu kira-kira Bapak Ibu ya kaitan dengan hal-hal yang harus kita miliki. Lalu kemudian berkaitan dengan situasi pandemi ini, ya kita juga harus bisa melihat realita pasti yang memang ketika hari ini tidak ada pembelajaran atau KB yang tatap muka, ya inilah salah satu solusi yang bukan yang ditawarkan, salah satu solusi yang kita ciptakan. Ya, yang kita ciptakan. Jadi kita yang menciptakan bersama-sama harus seperti apa, kan? Harus bagaimana. Maka sistem pembelajaran ini ya yang dilakukan di SMK Permata Kemiri ini sudah cukup bagus ya saya katakan ya sudah sangat menunjang potret nanti pendidikan untuk anak-anak kita ya di selama masa pandemi ini. Selama kita sambil nunggu kapan pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan juga, bulan depan kita akan menyelenggarakan asesmen nasional, ya, asesmen nasional berbasis komputer ANBK. Ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, oleh Dindik provinsi dan oleh kami cabang dinas sudah mempersiapkan secara teknis ya. Nanti hari Senin kita akan melakukan sosialisasi teknisnya, Pak Eka. Nanti secara daring kita lakukan. Nanti proktornya ikut serta, sekolahnya ikut serta. Ini untuk keberhasilan asesmen di sekolah kita masing-masing ya. Nah, asesmen nasional berbasis komputer ini, Bapak Ibu, memang bukan pengganti ujian nasional. Ya. Dari setahun yang lalu sudah disosialisasikan oleh Mas Menteri, dari setahun yang lalu juga sudah disampaikan bahwa ini bukan sebagai pengganti ujian nasional, ya tetapi meskipun asesmen nasional ini tidak memiliki efek ya secara langsung terhadap kelulusan siswa, namun ini menjadi potret kualitas pendidikan di sekolah. Nah, justru kalau saya lihat ini tanggung jawabnya lebih berat dan dampaknya lebih besar. Dampak negatif positifnya akan lebih besar di sini. Kenapa? Kalau ujian nasional itu dampaknya langsung kepada siswa. Ada siswa yang kalau nilainya bagus dia lulus. Kalau yang tidak memenuhi syarat atau nilainya tidak bagus dia tidak lulus. Tapi kalau ini potret kualitas pendidikan di satuan pendidikan di sekolah. Asesmen nasional itu. Oleh karena itu
Jangan sampai ini PR besar. SMK Permata Kemiri ya hari ini ditunjuk sebagai pusat keunggulan. Nah, nanti hasil asesmennya juga harus bagus, harus menjadi unggul. Makanya saya sampaikan di sini ya, mumpung saya ingat, saya sampaikan asesmen nasional ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian apa namanya pelaksanaannya nanti di bulan September dan Oktober nanti menunggu waktunya ya dari pusat belum disampaikan kapan. Tapi paling tidak kita persiapkan ya di tingkat cabang dinas sudah dipersiapkan, di sekolah harus dipersiapkan Bapak Ibu karena waktunya sudah sangat mepet. Ini saja sudah minggu pertama ya, minggu besok belum minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tepat waktu itu ya, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu ya hal-hal yang bisa saya sharingkan, bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tetap semangat meskipun kita menghadapi situasi sulit ini, ya optimis menatap masa depan, yakinkan bahwa pendidikan itu memang pendidikan kita sedang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, ya dengan banyaknya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para pemangku di bidang pendidikan, juga ini harus diikuti oleh para penyelenggara di satuan pendidikan, bahkan di lingkup para pendidik, ini harus bisa diikuti dan bisa berkolaborasi dengan semuanya. Seperti itu ya. Itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar, tetap semangat ikuti apa-apa yang menjadi materi di dalam pelatihan ini, karena ini semuanya akan berdampak pada personality Bapak Ibu selaku para guru yang memiliki kualitas yang aman. Kira-kira seperti itu. Demikian ya, saya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi Learning Management System di SMK Permata Kemiri ini secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Majelis Sahabi MAP yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan penggunaan aplikasi berbasis LMS di SMK Permata Kemiri. Hadirin pelatihan yang berbahagia, resmilah sudah acara pelatihan updating teknologi guru penggunaan LMS. Acara selanjutnya yaitu doa. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara hari ini, acara pelatihan kita hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subawe. Kepada Bapak Ustadz Subawe, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita doa kita dengan membacakan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan program atau pelaksanaan pelatihan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan berikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi wa ala kulli ni'matin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu tunjina biha mujammin wa nafat wa taqdirana biha wa tudahiruna biha min jami'i sayyi'at wa narfa'una biha ya Allah 'indaka 'adabaka wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat fil hayati wa matal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya 'aziz wa ghafur rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Sumawwe telah memimpin atau menutup acara pembukaan kita pada hari ini dengan membaca doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu coffee break. Sembari mempersiapkan pelatihan, mari kita istirahat sejenak. Hadirin pelatihan yang berbahagia, kami persilahkan untuk menikmati kudapan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Izin live, mohon maaf. Ya, oke. Mungkin foto bersama dulu Ibu. Iya. Oh, foto bersama. Oh iya betul, mohon izin. Bu Win, mohon izin untuk foto bersama. Kalau beliau bisa dilebarkan gitu, Pak. Bisa ya, oke, baik. Ya. Boleh Pak, boleh foto bersama. Ya, terima kasih Ibu. Ya, di depan. Tolong dikondisikan dulu. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk memposisikan dirinya masing-masing. Kita akan melakukan foto bersama. Dipersilakan Bapak Ibu. Nah, itu masuk dulu aja. Ya, ini kan di depannya. Iya, nanti di foto itu. Ya, jadi nanti di fotonya dari sini biar ada beliau jadi screen. Sudah bagus posisinya Bu. Saya ini dulu ya, foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oh, di foto. Sudah terlihat bagus, sebentar. Masuk aja dulu. Di screenshot dari sini. Ini bagus sekali, sebentar saya screenshot 1, 2, 3. Oke. Saya begini ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Mohon izin live. Ya, terima kasih Ibu Dr. Minati dan Pak Direktur yang berkenan sudah mengikuti acara pelatihan pembukaan pelatihan ini. Ibu Minati, Pak Arianta, terima kasih.
Oke, saya izin lab ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu, silakan. Terima kasih Ibu sekali lagi. Aja. Jadi dari sana mau nge-record. Ini tergantung ini. Sana mau record. Kalau bisa record dari sana sini gitu. Enggak, yang ini hostnya. Hostnya di sana. Ngomong lagi ya. Apa? Terima kasih Bapak Dian sudah berkenan hadir di acara kami. Terima kasih juga. Berarti saya live. Kami izin live. Mohon maaf, ini hostnya kan di sini ya. Oh iya. Untuk yang pelatihan LMS apa hostnya nanti dari langsung dari itu dari SMK Permata Kemiri atau tetap dari kami? Kita mengikuti kebijakan dari bawah saja. Ini aja ya. Bagi linknya yang dari Google Meet dari SMK Permata Kemiri. Berarti dari kita ya? Ya. Ya. Oke. Jadi ini sesi ini ditutup. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.